Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya kalian semua? Semoga baik-baik saja semua di sana ya. Kembali lagi bersama Bu Fau. Kali ini kita akan membahas LKS Majas yang telah kalian kerjakan beberapa waktu yang lalu. Pembahasan ini dimaksudkan karena ada beberapa dari kalian yang mungkin belum memahami terkait majas itu sendiri, sehingga saya membuat pembahasannya. Oke, kita mulai ya. Yang pertama, di sini ada kalimat cuaca gulita dan murung. Hujan terus turun selembut embun, namun cukup membasahkan. Nah, di sini yang paling terlihat jelas itu adalah cuaca gulita dan murung. Cuaca itu kan benda mati dan di sini ada kata murung sehingga majas tersebut adalah majas personifikasi. Mengapa personifikasi? Karena majas yang mengungkapkan benda yang tidak bernyawa yaitu cuaca seolah memiliki sifat seperti manusia yaitu murung sehingga kalimat ini mengandung majas personifikasi. Namun di sini ada yang memang saya terlewat bahwa ada hujan terus turun selembut embun namun cukup membasahkan. Nah, di sini ada kata selembut embun, ini sebetulnya juga bisa masuk ke dalam majas sinestesia, yaitu yang memiliki pertukaran indera, tetapi yang menjadi fokus utama di sini adalah yang kalimat pertamanya. Oke, mungkin nanti ke depannya saya akan ambil kalimat pertamanya saja, kalimat keduanya tidak usah. Oke, lanjut ya. Selanjutnya adalah pegawai tersebut merupakan tangan kanan dari komisaris perusahaan tersebut. Yap, di sini majasnya adalah metafora. Mengapa metafora? Karena ini adalah majas yang membandingkan dua hal secara langsung dalam bentuk perbandingan analogis. Perbandingannya adalah tangan kanan. Tangan kanan itu adalah tangan yang biasa kita gunakan untuk melakukan apapun, ya, yang sebagian besar orang lakukan atau sebagian besar orang gunakan. Nah, karena tangan kanan itu adalah tangan yang paling dipercaya, tangan yang paling bisa melakukan banyak hal, maka tangan kanan itu adalah artinya orang kepercayaan. Jadi tangan kanan ini dianalogikan atau diibaratkan sebagai orang kepercayaan. Maka karena tangan kanan merupakan ibarat atau analogi, dia termasuk ke dalam metafora, membandingkan dua hal secara langsung. Tangan kanan diibaratkan sebagai orang kepercayaan. Seperti itu ya. Lanjut. Di sini ada kalimat bagaikan langit di sore hari berwarna biru sebiru hatiku. Nah, di sini yang jadi fokus utama itu adalah di kalimat pertamanya. Kembali lagi seperti di awal, mungkin saya agak kurang teliti dalam membuat soalnya. Di sini fokus utamanya adalah di bagian bagaikan langit di sore hari. Ketika ada kata bagai, itu dia termasuk ke dalam majas simile atau asosiasi. Mengapa? Karena di sini adalah majas yang membandingkan dua hal secara jelas dengan menggunakan kata pembanding. Contohnya seperti ibarat, bak, umpama, bagai, layaknya, serupa, laksana. Dan di sini ada kata bagai. Nah, di sini juga di kalimat keduanya ada kata sebiru hatiku. Sebiru hatiku ini majasnya mungkin bisa semacam personifikasi mungkin atau metafora karena di sini sebiru hatiku itu dia kan hatinya biru tuh artinya sedih ya. Jadi kalau biru itu kan biasanya diumpamakan sebagai nuansa yang sedih. Jadi sebiru hatiku ini masuknya ke dalam metafora. Tapi karena saya fokusnya adalah di kata bagaikan langit di sore hari ini, makanya bagaikan itu masuk ke dalam simile atau asosiasi. Oke, lanjut. Di sini ada kalimat sunyi itu duka, sunyi itu gelap, sunyi itu lupa. Ini termasuk ke dalam majas repetisi. Mengapa masuk ke dalam majas repetisi? Karena ada kata sunyinya itu diulang 3 kali. Ini sebagai bentuk penekanan ya, penekanan atau pengulangan frasa atau kata. Jadi ini untuk memberikan penekanan. Misalnya sunyi itu duka, sunyi itu gelap, dan sunyi itu lupa. Ingin menekankan bahwa yang ingin disampaikan adalah tentang kesunyian ini. Seperti itu. Lanjut. Ibu memintaku membelikan Rinso di warung. Nah, ini kan ada merek ya. Ada merek yang kita sama-sama tahu kalau Rinso itu adalah deterjen. Maka Rinso ini mewakili merek atau ciri untuk menggantikan pengucapan sebuah benda yaitu deterjen. Maka ini disebut dengan majas metonimia.
Jadi rinso ini menggantikan kata deterjen di kalimat ini, seperti itu ya. Lanjut. Pemilik mobil mahal ini mengeluarkan kata-kata pedas kepada orang yang secara tidak sengaja menyenggol mobilnya hingga sedikit lecet. Nah, di sini ada kata-kata pedas, kata-kata pedas. Kalau kata-kata itu kan diucapkan ya, biasanya kata-kata diucapkan tuh didengar. Nah, ini pedas itu kan dirasakan. Jadi ada apa? Ada pertukaran fungsi indera. Kata-kata yang seharusnya didengar menggunakan indera pendengaran, tetapi di sini disandingkan dengan kata pedas yang termasuk dalam indera perasa ya, indera perasa gitu ya. Jadi ini termasuk ke dalam majas sinestesia, yaitu adanya pertukaran fungsi indera, kata-kata pedas gitu ya. Maksudnya kata-kata yang menyakitkan hati gitu. Lanjut, selamat menikmati hidangan ala kadarnya ini. Tapi isinya pizza, mentai, atau makanan penutup. Nah, di sini kan ada kata ala kadarnya, tetapi ala kadarnya itu bukan ala kadarnya ya, dia hanya ingin merendah. Nah, untuk merendahkan diri ini termasuk ke dalam majas litotes ya. Jadi dia ada fakta yang dikecilkan di saat menggunakan majas ini. Paham ya? Selanjutnya, dia membalas pesanku secepat kilat. Nah, ini termasuk ke dalam majas hiperbola. Mengapa? Karena ini kebalikan dari majas sebelumnya yaitu litotes. Kalau ini melebih-lebihkan. Dia membalas pesanku itu secepat kilat. Jadi benar-benar cepat banget gitu ya. Dia menggambarkan cepat bangetnya itu seperti kilat gitu. Kayak mungkin jawabnya dengan ya, jadi ketika ditanya langsung dijawab, langsung fast response gitu kan. Nah, ini termasuk ke dalam hiperbola. Lalu ini ada kalimat pagi sekali datangmu padahal jam makan siang sebentar lagi. Nah, ini adalah kalimat sindiran, yaitu dia menyindir orang tersebut pagi datangnya padahal sudah mau jam makan siang. Ini termasuk ke dalam majas ironi, majas sindiran ya, tapi majas sindiran yang paling halus di sini karena majas sindiran itu ada banyak dan yang kita pelajari di sini adalah majas ironi, majas sindiran yang halus gitu. Oke, selanjutnya kereta tua itu terbatuk-batuk di tengah malam yang sunyi. Nah, ini masuk ke dalam personifikasi. Ingat ya tadi ya, kenapa masuk ke personifikasi? Karena kereta itu adalah benda yang tidak bernyawa, kemudian dia seolah-olah memiliki sifat seperti manusia yaitu terbatuk-batuk gitu. Mungkin dia maksudnya kereta itu sudah tua gitu kan. Jadi mesinnya tuh sering bunyi gitu kan. Jadi dia menggambarkannya seperti terbatuk-batuk gitu. Lanjut, apa yang kuberikan ini sungguh tidak ada artinya sama sekali. Nah, ini adalah masuk ke dalam majas hitotes. Mengapa? Karena merendahkan diri. Dia tidak ingin terlihat wah gitu ya. Jadi ada fakta yang dikecilkan dari majas ini, dari kalimat ini gitu. Kemudian aku tidak bisa berbuat apa-apa sekarang, keadaanku sekarang bagaikan telur di ujung tanduk. Nah, di sini ada kata bagaikan. Nah, kalau ada kata bagaikan berarti dia termasuk ke dalam majas simile atau asosiasi. Dia membandingkan dua hal secara jelas menggunakan kata pembanding, bagaikan, ibarat, seperti, bak, umpama, dan sebagainya. Seperti itu ya. Ini paling mudah untuk diidentifikasi karena ada kata-kata yang ada di sini contoh-contohnya. Tuh, lanjut. Perjalanan hidup yang keras dan pahit ini harus bisa kita lewati dengan mental baja. Nah, perjalanan hidup yang keras dan pahit ini masuk ke dalam majas sinestesia. Mengapa? Karena perjalanan hidup itu kan biasanya dirasakan gitu ya. Dan ini perjalanan hidup itu kan sebetulnya semacam hal yang kita bisa alami atau kita bisa lihat gitu. Tetapi di sini digabungkan dengan keras dan pahit yang masuk ke dalam indera peraba dan indera perasa gitu. Jadi ada pertukaran di sini ya, ada pertukaran bahwa hidup itu manis, hidup itu pahit gitu kan. Jadi seperti hidup itu bisa merasakan pahitnya atau merasakan manisnya gitu. Oke, selanjutnya
Alena baru bangun saat Raja Siang berada di tengah-tengah langit. Nah, ini termasuk ke dalam majas metafora. Mengapa? Karena di sini ada perbandingan dua hal secara langsung dalam bentuk perbandingan analogis. Kalau di sini perbandingannya tanpa menggunakan kata-kata seperti bak, umpama, dan lain-lainnya, tapi langsung dibandingkan, yaitu kata Raja Siang. Raja Siang itu berarti yang menguasai siang, dan yang menguasai siang adalah matahari. Seperti itu. Jadi masuk ke dalam majas metafora. Lanjut, di sini ada kalimat harga sepeda menggila di pasaran karena tren naik sepeda sedang tinggi pada pertengahan tahun ini. Nah, ini masuk ke dalam majas hiperbola karena ada kata menggila. Jadi ini ibaratnya menggila ini menggambarkan bahwa harga sepeda itu sangat-sangat mahal gitu. Jadi berlebihan gitu. Kan karena sekarang ini sedang masa-masanya kita suruh di rumah, jadi banyak yang bersepeda dan sehingga sepeda itu harganya jadi semakin tinggi. Kan sampai ada yang ratusan juta gitu. Mungkin karena ada yang ratusan juta itu sehingga ada yang mengungkapkannya di sini bahwa harganya menggila gitu. Lanjut ya. Karena haus, aku membeli teh pucuk sebagai pelepas dahaga di tengah siang yang terik ini. Nah, sekarang kan sudah biasa ya kalian kalau misalnya mau beli teh tuh sebutnya teh pucuk ya, karena saking seringnya ada di kehidupan sehari-hari. Jadi teh pucuk ini menggantikan es teh atau teh-teh kemasan gitu, yang bisa diminum ketika kehausan. Nah, ini salah satunya masuk ke dalam majas metonimia, memakai ciri, merek, atau atribut tertentu untuk menggantikan pengucapan sebuah benda, yaitu di sini es teh atau teh kemasan. Gitu. Lanjut, wajah Asna dan Rizka bagai pinang dibelah dua. Itu artinya mirip atau kembar ya, saking tidak bisa dibedakannya. Nah, ini karena ada kata bagai, jelas ya bahwa ketika ada kata bagai, ibarat, bak, umpama, layaknya itu masuk ke dalam majas simile atau asosiasi. Oke, sepertinya kita sudah sampai di penghujung pembahasan. Jika masih ada yang kurang memahami terkait materi majas ini, boleh langsung tanyakan saja ke saya ya. Semoga pembahasannya bisa dipahami dan semoga bisa membantu kalian dalam menyelesaikan atau mengerjakan soal-soal terkait majas. Oke, sekian dari Bu Fau. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.